Selamat datang di channel Masterku. Hari ini kita akan bahas topik yang benar-benar dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu kenapa sih seseorang bisa terus muncul di pikiran kita? Atau lebih tepatnya, kenapa kita sulit banget melupakan seseorang? Khusus buat kalian yang masih muda atau mungkin yang lagi galau, bingung sama perasaan sendiri. Tenang, kalian gak sendirian. Video ini akan membantu kalian melihat dari berbagai sudut pandang, baik secara psikologis, spiritual maupun budaya. Jadi, jangan di-skip-skip. Siapa tahu jawabannya ada di tengah-tengah video ini. Pertama, segmen spiritualitas dan energi pikiran. Pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Sudah berusaha keras, nggak mikirin dia, tapi entah kenapa wajahnya, suaranya, kenangannya malah makin sering muncul di kepala. Seolah-olah ada magnet yang tak kasat mata yang terus menarik pikiranmu ke arah dia. Nah, menurut kepercayaan spiritualitas dan konsep energi, pikiran itu memang seperti magnet. Apa yang sering kita pikirkan perlahan akan kita tarik ke dalam hidup kita. Kalau kamu terus-menerus memikirkan seseorang, jiwanya mungkin sedang berusaha berkomunikasi denganmu secara batin. Mereka hadir bukan hanya dalam ingatan, tapi lewat mimpi, getaran hati, atau sinyal-sinyal semesta lainnya. Karena bisa jadi, kalian adalah dua jiwa yang pernah dijanjikan semesta untuk dipertemukan kembali dalam waktu yang tepat. Atau mungkin itu adalah petunjuk alam semesta bahwa dia adalah jodohmu yang belum menyatu. Segmen spiritual inilah yang sering digunakan oleh orang yang menjalani ilmu ajian pengasihan atau disebut ilmu pelet, di mana mereka fokus memikirkan konsentrasi kepada seseorang yang menjadi target yang disertai dengan ritual dan doa-doa tertentu, sehingga akan ada getaran batin yang menimbulkan rasa senang, cinta, dan rasa kangen dari target yang dituju. 2. Segmen mitos dan budaya. Dari sisi budaya, banyak masyarakat termasuk budaya kita sendiri percaya bahwa kalau kamu terus-terusan mikirin seseorang, bisa jadi karena dia juga sedang memikirkanmu. Ada semacam getaran batin yang saling bersahut. Mungkin kamu merasa gelisah tanpa sebab atau tiba-tiba teringat akan senyum dan tatapannya yang dulu pernah membuatmu tenang. Dalam mitos Jawa, hal ini sering dikaitkan dengan istilah koneksi batin atau sambung rasa. Konon, dua hati yang pernah saling mencintai tidak akan benar-benar terputus meskipun telah terpisah oleh jarak, waktu atau keadaan. Ada pula kepercayaan lama yang menyebut yen wengi sering ngimpi ketemu wong sing podo disenengi, iku tondo ati loro isih kegandengan. Artinya, jika di malam hari kamu sering bermimpi bertemu seseorang yang kamu cintai, itu bisa jadi pertanda bahwa hati kalian masih terhubung. Beberapa orang tua zaman dulu percaya bahwa kalau bermimpi dipeluk seseorang yang kamu rindukan, bisa jadi roh atau energi mereka sedang hadir menemuimu di alam bawah sadar. Bukan sekedar mimpi, tapi pesan halus dari semesta bahwa ada sesuatu yang belum selesai antara kalian. Meskipun semua ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah. 3. Segmen psikologi cinta. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang lebih ilmiah, psikologi cinta. Pernahkah Anda bertanya, kenapa sih otak kita selalu mikirkan satu orang saja? Padahal kita tahu, dia mungkin gak mikirin kita, atau hubungan itu sudah jelas-jelas selesai. Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena ada emosi yang kuat, yang belum tuntas. Bisa jadi cinta, kekaguman yang tak sempat terungkap, rasa kecewa yang dipendam, trauma yang membekas, atau rasa bersalah yang tak pernah selesai ditebus.
Menurut teori zeogenic effect, otak manusia secara alami akan terus mengulang hal-hal yang belum selesai. Emosi yang belum punya penutupan akan dianggap sebagai tugas terbuka, dan otak akan memutarnya terus-menerus, seolah berharap menemukan akhir yang lebih baik atau jawaban yang belum pernah kita dapatkan. Itulah kenapa kenangan itu sering muncul tanpa diundang. Senyumannya, suaranya, bahkan hal-hal kecil yang dulu terasa biasa tiba-tiba jadi pusat perhatian di benak kita. Kadang yang kita rindukan sebenarnya bukan orangnya, tapi perasaan yang dia bawa ke hidup kita. Rasa nyaman saat bersamanya, kebahagiaan yang pernah tumbuh saat dia hadir, atau perhatian yang membuat kita merasa cukup walau sebentar. Dalam psikologi ini disebut dengan emotional attachment. Kita terikat bukan hanya oleh momen, tapi oleh makna emosional yang tersimpan di balik momen itu. Dan ketika hubungan itu berakhir tanpa kepastian, tanpa penjelasan, atau tanpa kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan utuh, otak dan hati jadi saling bertanya tanpa henti, lalu terjebak di pusaran memori yang tak kunjung reda. Jadi, kalau kamu merasa kenapa dia terus ada di pikiran, itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa kamu manusia yang pernah merasakan emosi yang sungguh dalam. Dan mungkin satu-satunya cara untuk benar-benar lepas bukan dengan memaksa lupa, tapi dengan menerima bahwa beberapa perasaan memang tak perlu dihapus, tapi cukup disembuhkan perlahan. Nah, bagaimana cara penyembuhannya? Nantikan di video berikutnya. Bagi kamu yang lagi mengalami hal ini, tenang saja. Itu manusiawi kok. Kamu gak sendirian dan kamu pasti bisa melewatinya. Siapa tahu pengalamanmu bisa jadi pelajaran buat orang lain. Coba deh sekarang share ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu bisa saling menguatkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, biar kamu gak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.